Halo para investor semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu Cahyadi. Di video kali ini saya akan membahas tentang sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia dan sektor mana sih yang sebenarnya cocok buat investasi di dalam jangka panjang setelah yang satu ini. Ya, buat kalian yang udah lagi di pasar modal atau baru mau mulai berinvestasi saham di pasar modal, pasti sering dengar yang namanya IHSG. Nah, IHSG ini singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Ya, jadi isinya ada sekitar 671 saham itu di Desember 2019. Kalau sekarang jumlahnya udah bertambah, soalnya saham-saham yang udah go public udah semakin banyak. Nah, jadi ini menggambarkan pergerakan harga-harga saham yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau 671 saham ini bergerak naik, ya IHSG pada hari itu akan naik juga atau hijau ya kalau istilah orang-orang di pasar modal. IHSG ini sendiri didirikan atau diluncurkan pada tahun 1983, nilainya 100, dan kemarin di tahun 2019 akhir nilainya udah mencapai 6.299 atau naik sekitar 62 kali ya, dari 100 ke 6.300. Return yang menurut saya luar biasa sekali gitu di dalam berinvestasi. Nah, cuman kan kita kalau jadi investor, kita nggak mungkin beli 671 saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yaitu artinya kan kita mesti bagi uang kita ke banyak banget saham. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, untungnya Bursa Efek Indonesia itu membagi 671 saham tersebut ke dalam 10 sektor. Ya, ke dalam 10 sektor. Sektornya ada pertanian, ada pertambangan, ada industri dasar dan kimia, aneka industri, konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, ya, perdagangan, dan juga manufaktur. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi kenapa harus beli 671 saham. Kita bisa lihat sektor mana yang kira-kira menarik buat kita investasikan, baru kita bedah lagi sahamnya di per sektornya itu. Nah, kalau kita lihat nih di dalam pie chart-nya yang ada di layar, ternyata IHSG kita ini didominasi oleh sektor keuangan, ya bayangin. Sekitar 35% nilai IHSG itu berasal dari sektor keuangan, 16% berasal dari sektor konsumsi. Ya, dan juga sekitar 11% dari infrastruktur, 10% berasal dari industri dasar dan kimia. Jadi kalau boleh disimpulkan sekitar 73% itu dikuasai oleh 4 sektor yang tadi saya sebutin itu ya, sektor keuangan, consumer goods, infrastruktur, dan juga basic industry dan kimia. Nah, jadi sebenarnya dari sektor-sektor ini mana sih sebenarnya sektor yang cocok buat diinvestasikan dalam jangka panjang? Apakah sektor properti kah, sektor keuangan, agriculture, pertambangan, atau sektor yang mana? Nah, ini kita bisa lihat satu persatu ya kinerjanya seperti apa. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah sektor pertanian. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari tahun 2009, misalnya kita investasikan uang kita di sektor pertanian, sampai tahun 2019, sektor pertanian ini malah turun ya, turun sekitar 13,04%. Jadi kalau kita taruh uang kita 1 juta, 10 tahun kemudian malah jadi 870.000. Kan artinya nggak menguntungkan buat investor ya. Nah, jadi kalau menurut sejarah, ya kita nggak bisa menginvestasikan uang kita dalam jangka panjang di sektor pertanian. Padahal kita tahu sendiri kalau Indonesia ini punya kebun yang sangat besar, ya, salah satu eksportir CPO terbesar di dunia ya, selain Malaysia. Tapi ternyata kalau jadi investor sahamnya itu nggak menjamin kita dapat profit juga. Nah, sektor berikutnya adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan ini juga ternyata memberikan return minus 29,72%, jadi hampir 30%. Padahal Indonesia sendiri terkenal dengan eksportir komoditas tambang yang cukup besar seperti batu bara, nikel, timah. Tapi nggak menjamin kalau kita jadi investor sahamnya itu memberikan return yang cukup baik. Nah, sekarang kita udah masuk ke sektor industri dasar dan kimia. Ternyata basic industry ini memberikan return yang cukup baik ya, 257%. Kalau kita bandingin sama IHSG yang 148%, industri basic industry ini boleh dikatakan perform lebih baik ya dibanding dengan IHSG. Jadi boleh dikatakan ya sektor basic industry ini salah satu yang bisa jadi pilihan lah buat investasi dalam jangka panjang.
Nah, sektor berikutnya adalah sektor aneka industri, itu memberikan return sekitar 103%. Ya, ini di bawah IHSG ya, 148%. Sektor berikutnya sektor konsumsi. Ya, kita tahu sendiri Indonesia ini sering disebut sebagai negara yang konsumtif. Ya, apalagi di masa-masa coronavirus ini, konsumsi kita semakin banyak ya. Walaupun kita diam di rumah, tapi belanja online-nya mungkin makin banyak gitu. Dan kita lihat sendiri sektor consumer goods ini memberikan return ya dari 2009 ke 2019 itu sekitar 205%. Atau lebih baik dibanding IHSG yang cuma 148%. Ya, kita lanjut ke sektor properti, dan sektor properti ini kalau kita lihat memberikan return sekitar 243% ya, lebih baik dibanding IHSG. Dan kita tahu sendiri orang pasti pengen punya rumah, pengen punya tempat tinggal lah, ya, pengen punya tempat tinggal, dan sektor properti ya dari waktu ke waktu pasti selalu ada demand-nya, selalu ada permintaannya. Dan berikutnya sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Ternyata return-nya kurang gitu memuaskan ya, cuman memberikan return 56% dari tahun 2009 ke 2019, jauh di bawah IHSG yang 148%. Nah, kita masuk ke sektor keuangan nih, sektor yang kalau tadi kita lihat di pie chart-nya itu berkontribusi sangat besar, sekitar 35% terhadap IHSG. Dan sektor finance ini memberikan return sekitar 349% ya dalam waktu 10 tahun. Lebih dari 2 kali lipatnya IHSG ya, luar biasa sekali nih sektor keuangan. Nah, kita lanjut lagi ke sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Dia memberikan return sedikit di atas IHSG yaitu 179%, IHSG 148%. Nah, kita udah sampai ke sektor terakhir yaitu sektor manufaktur. Nah, sektor manufaktur ini memberikan imbal hasil atau return yang sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan IHSG. Mungkin beda-beda tipis sama sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang sebelumnya saya kasih lihat gitu ya grafiknya. Sektor manufaktur memberikan return 176%, IHSG memberikan return 148%. Nah, dari 10 sektor tadi kita bisa lihat kalau kita summary ya, sektor finance atau keuangan itu memberikan return yang paling besar sekitar 349%. Ya, ini kita ambil data dari tahun 2009 sampai 2019. Yang kedua, sektor yang paling besar memberikan return adalah basic industry sekitar 257%. Sementara properti 243%, consumer goods 205%. Ya, ini empat-empatnya di atas indeks harga saham gabungan atau IHSG yang cuma naik 148%. Dan kalau misalnya kita lihat dari sejarah ini, berarti paling baik kalau kita berinvestasi itu di sektor keuangan karena memberikan return yang paling besar yaitu 349% di dalam waktu 10 tahun. Kalau misalnya kita bagi 10, artinya rata-rata memberikan return sekitar 34,9%. Ya, kita buletin lah 35% ya per tahunnya. Nah, tapi kan sektor keuangan atau sektor finance itu kan sahamnya banyak banget. Jadi kita mesti beli semua apa gimana? Nah, kalau saya pribadi, kita lebih baik fokus pada perusahaan-perusahaan besarnya aja. Ya, ini saya ambil top 10 saham-saham yang ada di indeks keuangan, yaitu ada BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, ada Sinarmas Multiarta, Bank Mayapada, Mega, Danamon, Permata, dan juga Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Nah, kalau saya lebih baik fokus ke yang besar-besar aja seperti BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Dan karena kita gampang ketemu banknya sehari-hari, kita lebih gampang juga ngecek apakah banknya ini tetap eksis atau ada masalah, apakah prospeknya masih bagus atau tidak gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat, tadi kan indeks finance itu bertumbuh 349% di dalam waktu 10 tahun. Nah, ini saya breakdown ya, per sahamnya seperti apa kinerjanya. Dan kalau misalnya kita lihat, BCA ini memberikan return 589% dalam waktu 10 tahun ya, dari 2009 sampai 2019. BRI memberikan return 479%, BNI 322%, dan BMRI 235%. Jadi walaupun empat-empatnya ini merupakan bank yang besar, tapi ternyata hanya BCA dan BRI yang memberikan return di atas indeks keuangan. Sementara BNI dan Bank Mandiri returnnya di bawah indeks finance ya.
Nah, return 589% itu besar apa enggak? Ya kita bandingin lah. Kan kita kalau misalnya punya uang, biasanya kita disuruh depositokan uang kita di bank. Kalau misalnya kita depositokan uang kita di bank, itu rata-rata sekarang dapat sekitar 7%-an lah. 7% per tahun. Kalau misalnya kita diamin selama 10 tahun, ya anggaplah kita dapat 70%. Ya dapat 70%. Itu kalau misalnya kita nempatkan uang kita di deposito. Nah, kita bandingin sama kita taruh uang kita di saham BCA. Nah, kalau misalnya kita taruh uang 10 juta di deposito ya, uang kita akan menjadi 17 juta di dalam waktu 10 tahun. Tapi kalau misalnya kita menempatkan dana kita di saham BCA, uang 10 juta kita bisa bertumbuh menjadi 68,9 juta. Nah, jadi mungkin kalian mulai harus berpikir menjadi pemilik dari saham bank BCA-nya daripada hanya sekedar menabung atau mendepositokan uang kalian di BCA. Tapi ingat ya, yang namanya kinerja yang kita bahas tadi itu adalah kinerja masa lalu ya, dari 2009 sampai 2019, dan itu tidak menjamin kinerja masa mendatang ya. Belum tentu di tahun, misalnya kita nabung di tahun 2020 sekarang, tahun 2030 akan memberikan return 589%, belum tentu ya. Tergantung dari kinerja perusahaannya seperti apa, kondisi keuangan global seperti apa, ya itu nanti banyak faktor yang mesti jadi pertimbangan juga. Tapi kalau kita lihat dari sejarahnya nih ya, kita mendingan ya nabung daripada di deposito, ya mending beli saham ya, beli saham BCA, BRI, Mandiri, atau BNI gitu. Dan returnnya itu belum termasuk dividen ya, tiap tahun perusahaan ini rajin membagikan dividen. Kalau sama dividen harusnya ya lebih besar lah dibanding apa yang tertera di tabel di atas. Nah, terus pertanyaannya kapan kita mesti beli? Apakah sekarang waktunya untuk beli, atau bulan depan, atau 2 bulan lagi? Nah, saran saya kita melakukan yang namanya nyicil, atau bahasa kerennya ini dollar cost averaging ya. Jadi tiap bulan, tiap 2 bulan, pokoknya tiap periode lah, tiap periode itu kita sisihkan dana untuk membeli saham. Misalnya kita ngincer saham BCA atau BRI gitu, jadi tiap bulan kita sisihin dana, ya udah beli sahamnya di harga berapapun gitu ya. Misalnya 1 juta kita beli tiap bulannya, tiap 2 bulan. Nah, kita rutin lakukan itu selama 10 tahun, 20 tahun ke depan ya. Hopefully uang kita bisa bertumbuh menjadi luar biasa banyaknya gitu ya, dan kita bisa menjadi investor yang sukses di pasar modal. Ya, demikian video saya kali ini tentang sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan kira-kira di sektor mana sih yang paling menarik untuk menjadikan tempat berinvestasi dalam jangka panjang. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat berinvestasi.